warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi serta tamat sejawat kelas yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai manajemen input-output pada sistem operasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya pribadi, Muhammad Harun Aman selaku moderator, dan keempat rekan tim saya lainnya sebagai pemateri diantaranya ada Iksan Anaf Setayanadi, Dinda Ayu Sekar Melati, Iska Ivana Filandini, serta Sri Haryani. Berikut beberapa poin dari hasil diskusi kelompok kami yang akan pemateri jelaskan, mulai dari pertama, pengertian manajemen input-output, dan kedua, fungsi manajemen input-output, ketiga, klasifikasi perangkat input-output, keempat, teknik manajemen input-output, kelima, komponen perangkat input-output, dan terakhir, piranti input-output. Untuk poin pertama dan kedua akan disampaikan oleh pemateri saya, Mas Anaf. Monggo, saya silakan. Pengertian manajemen input dan output. Manajemen input dan output atau sering disebut juga manajemen device merupakan suatu komponen dari aspek perancangan sistem operasi untuk mengelola beragam device ataupun piranti input-output yang berbeda karakteristiknya. Contoh perangkat input dan output seperti keyboard, mic, audio controller, video controller, disk drive, networking port, dan lain-lain. Manajemen input dan output sangat diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat input dan output tanpa menganalisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input-output manager. Fungsi manajemen input-output. Fungsi manajemen input-output. Beberapa fungsi manajemen input dan output sebagai berikut. Mengirim perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Menangani interupsi perangkat input dan output. Menangani kesalahan perangkat input dan output. Menyediakan interface ke pemakai. Klasifikasi perangkat input atau output yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat aliran data, yang kedua berdasarkan sasaran komunikasi. Berdasarkan sifat aliran data, yaitu perangkat berorientasi blok atau block oriented device, contohnya disketop, CD-ROM, optical disc. Kemudian perangkat berorientasi aliran karakter atau karakter stream oriented device, contohnya terminal, line printer, interface jaringan. Kemudian berdasarkan sasaran komunikasi, yaitu meliputi perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, contohnya monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device, contohnya disk dan tab, controller, dan akutator. Kemudian yang terakhir perangkat komunikasi, contohnya modem. Teknik manajemen input-output. A. Input-output terprogram atau polling system. Pada input-output program data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output, sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. B. Interrupt-driven input-output. Interrupt-driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output.
Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu lagi bagi CPU. C. Direct Memory Access atau DMA. Teknik input-output terprogram dan interrupt-driven input-output memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul input-output masih melibatkan CPU secara langsung. DMA adalah sebuah proses khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh input-output program. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Poin yang kelima yaitu komponen manajemen input atau output. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input terdiri dari satu keyboard. Keyboard berisi tombol-tombol yang terdiri dari tombol fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol. Yang kedua ada mouse. Mouse merupakan perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer, berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor. Yang ketiga ada mikrofon. Mikrofon merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke dalam sound card. Yang keempat ada scanner. Scanner merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk diubah ke dalam bentuk digital. Yang kelima ada CD-ROM. CD-ROM adalah alat komputer untuk membaca dan memutar compact disc atau CD, salah satu media penyimpanan memori. Yang keenam ada DVD-ROM. DVD-ROM berfungsi untuk memutar dan membaca CD atau DVD. Yang kedua ada perangkat output. Perangkat output terdiri dari satu monitor. Monitor adalah perangkat yang akan menampilkan apa saja yang kita kerjakan di komputer, baik itu teks ataupun grafik. Yang kedua ada printer. Printer adalah perangkat keras yang mencetak hasil inputan berupa image atau teks pada kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Piranti input atau output. Cara kerja piranti input atau output. Dalam pemindaian data dari perifer ke CPU melalui sebuah modul input atau output. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input atau output. Kemudian, modul input atau output memberi jawaban atas permintaan CPU. Selanjutnya, apabila perangkat eksternal sudah siap untuk mentransfer data, maka CPU akan mengirim perintah ke modul input atau output. Modul input atau output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari perifer. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input atau output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Jenis-jenis piranti input atau output. Terdapat beberapa jenis input atau output seperti yaitu piranti penyimpanan, contohnya disk dan tape. Kemudian piranti transmisi, contohnya network modem. Kemudian piranti antarmuka, contohnya screen, keyboard, dan mouse. Oke, terima kasih banyak untuk semua rekan tim saya yang sudah menyampaikan beberapa poin pembahasan yang sudah disampaikan.
Dan untuk teman-teman, jika ingin ada yang bertanya bisa diketik melalui kolom komentar pada video ini nantinya. Sebelum kami mengakhiri video ini, saya pribadi selaku moderator serta mewakili rekan-rekan tim saya, bahwasannya kami memohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata dan mungkin sedikit terbata-bata. Baik, saya kira sudah cukup untuk pertemuan dan diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.